Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya lanjutkan masih materi limit ya. Dimana untuk contoh-contoh limit ini ya. Jadi di sini ternyata setelah disubstitusikan ya, di sini limitnya itu dia nanti akan menghasilkan 0 per 0. 0 per 0 ini kan adalah hasilnya tidak tentu ya. Nah, sehingga harus kita jabarkan ya. Di sini harus kita gunakan yaitu kita faktorkan di sini ya menggunakan persamaan kuadrat. Kita langsung saja ya untuk contoh soal yang pertama ya. Limit x kuadrat tambah 4x dikurang 5 dibagi dengan x kurang 1 x mendekati 1 ya. Nah, jadi di sini caranya kita faktorkan, kita cari yaitu faktor dari negatif 5. Negatif 5 itu kan sama dengan 1 kali negatif 5, negatif 1 dikali dengan 5. Nah, kita pilih yang jika dijumlahkan positif 4, berarti ini. Karena apa? Negatif 1 ditambah dengan 5 itu hasilnya positif 4. Berarti dapatlah kita faktorkan x kurang 1 dari negatif 1. Jadi x kurang 1 dikali x tambah 5 dari di sini 5-nya itu adalah plus ya, dibagi dengan x kurang 1. Oh ya, ini adalah limitnya x mendekati 1 ya. Jadi ini untuk memfaktorkan ya, ini udah di kelas sebelumnya juga ada ya. Nah, setelah ini bisa kita coret x kurang 1 dengan x kurang 1 sehingga bisa kita substitusikan. Di sini x-nya kita ganti dengan 1, berarti 1 ditambah 5 sama dengan 6 ya. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang kedua ya, ini juga sama, kalau kita substitusikan itu hasilnya adalah 0 per 0, itu tak tentu. Nah, ini dua-duanya kita faktorkan. Berarti kalau ini kita cari 6 itu adalah bisa 1 kali 6, bisa negatif 1 kali negatif 6, bisa 2 kali 3, bisa negatif 2 kali negatif 3 ya. Nah, kita pilih yang jika dijumlahkan positif 5, berarti yang ini kita ambil. Karena 2 tambah 3 hasilnya 5. Berarti dapatlah x tambah 2 ya, ini positif, dikali x tambah 3, karena 2 dan 3, jadi seperti ini. Dibagi, nah kita cari lagi. Negatif 10 itu kan bisa 2 kali negatif 5, bisa negatif 2 kali 5, bisa 1 kali negatif 10, bisa negatif 1 kali 10. Kita pilih yang jika dijumlahkan hasilnya negatif 3, berarti yang ini. Karena 2 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 3, berarti faktornya x tambah 2, ini 2, kemudian x kurang 5, karena 2 dan negatif 5, 2 dan negatif 5. Kemudian ini, oh ya, ini limitnya, ini x mendekati negatif 2. Ini bisa kita coret ya, sehingga menjadi limit x ditambah 3 dibagi x dikurang 5, x mendekati negatif 2. Nah, kalau udah seperti ini bisa langsung kita substitusikan. X-nya diganti dengan negatif 2, jadi negatif 2 tambah 3 dibagi dengan negatif 2 dikurang 5. Diperolehlah negatif 2 ditambah 3, 1 dibagi negatif 2 dikurang negatif 5, negatif 7. Dapatlah negatif sepertujuh. Nah, kalau seperti ini kita harus rasionalkan penyebut. Jadi limit 4 dikurang x kuadrat dibagi 3 dikurang akar x kuadrat tambah 5 x mendekati 2, ini kita kalikan sekawannya. Jadi untuk penyebutnya kita kalikan sekawannya. Jadi kalau di sini adalah kurang ya, itu berarti sekawannya menjadi tambah. Kalau di sini sekawannya itu adalah tambah ya, berarti di sini untuk sekawannya adalah menjadi kurang. Berarti ini 3 tambah akar x kuadrat ditambah 5 per 3 ditambah akar x kuadrat ditambah 5 ya. Seperti ini. Sekali lagi ini dikalikan dengan dua-duanya dengan sekawannya. Jadi kalau di sini kurang, ini jadi tambah. Kalau di sini tambah, berarti ininya jadi kurang ya.
Berarti ini sama dengan limit, berarti 4 dikurang X kuadrat dikalikan 3 tambah akar X kuadrat tambah 5, kemudian kita bagi. Nah, kalau seperti ini, kita bisa gunakan sifat dari A kali A tambah B kali A kurang B itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini sifat aljabar. Berarti ini sama, berarti 3 kuadrat dikurang, berarti X kuadrat tambah 5, jadi akarnya jadi hilang. Karena di sini akar, ininya kuadrat ya. Sehingga menjadi ini X mendekati 2, berarti sama dengan 4 dikurang X kuadrat dikali 3 tambah akar X kuadrat tambah 5 dibagi dengan, berarti 3 kuadrat itu 9 dikurang, berarti ini jadi hilang ininya, kan akar, kemudian ini dikuadratkan sehingga menjadi X kuadrat tambah 5. Berarti ini menjadi sama dengan, ini limit ya, kemudian ini X mendekati 2 masih dalam limit, berarti limit ya, berarti di sini 4 dikurang X kuadrat dikali 3 tambah akar X kuadrat tambah 5 dibagi dengan 9 dikurang 5 itu adalah 4 ya. Kemudian 9 dikurang X kuadrat tambah 5, berarti ini kan negatif, dikali X kuadrat berarti dikurang X kuadrat. Ini bisa dicoret ya, ini X mendekati 2. Bisa langsung kita substitusikan, berarti 3 tambah akar dari 2 kuadrat, X-nya diganti dengan 2 ditambah dengan 5. Jadi dapatlah 2 kuadrat ini 4 tambah 5 yaitu akar 9, 3, berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. Dapatlah hasilnya yaitu 6.